Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'iluha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wijruha wa wizru man fa'ala au wa wizru fa'iliha ila yaumil qiyamah." Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, kalau ada orang mengadakan sunnah yang baik, mengadakan kegiatan yang baik itu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan dalil. Dalil itu ada 4 yang diakui oleh seluruh ulama. Ijma ulama mengakui 4 dalil ini. Yang pertama Al-Quran. Siapa orang yang melakukan kebaikan berdasarkan Al-Quran. Yang kedua hadis. Siapa yang melakukan kebaikan ada dasarnya dari hadis. Yang ketiga ijma. Siapa yang melakukan kebaikan berdasarkan dasar ijma. Dan yang keempat qiyas. Siapa yang melakukan kebaikan yang berdasarkan pada qiyas, maka orang seperti itu akan memperoleh pahala. Jadi kebaikan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan ini adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tidak hanya Al-Quran dan hadis saja, tapi perlu ijma dan juga qiyas. Kenapa kok begitu? Kalau hanya orang dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang mengatakan dalil itu hanya Al-Quran dan hadis, maka dia tidak bisa menghukumi hukum minuman keras seperti whisky, sabu-sabu, putau, ekstasi, maka itu nggak punya hukum sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menentukan sabu-sabu itu haram, Rasulullah tidak pernah menentukan ganja itu haram, tetapi Rasulullah hanya menyampaikan Al-Quran bahwasanya innamal khamru wal maisiru. Jadi yang haram itu adalah khamr, minuman keras, khamr. Ekstasi kan bukan minuman keras, sabu ganja kan bukan minuman keras, maka tidak ada hukumnya yang seperti itu, nggak ada hukum haram. Kenapa? Karena nggak pakai qiyas. Maka dalil itu diantaranya adalah qiyas. Oleh karena itu ganja itu haram dikiaskan kepada khamr. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah akibat minum khamr mabuk, akibat nisab ganja mabuk, sama-sama memabukkan, maka hukumnya haram. Jadi salah besar orang kalau mengatakan dalil itu ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak pakai ijma, nggak pakai qiyas. Lah kalau nggak pakai ijma, nggak pakai qiyas, kita sholat tarawih berjamaah ikut siapa? Sholat tarawih kita berjamaah itu karena ngikut Umar bin Khattab. Oleh karena itu yang disebut dengan dalil itu ada 4, bukan hanya 2, Al-Quran dan hadis saja. Baik, kita lanjutkan kajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Al-faqih rahimahullahu ta'ala berkata, maknahu annahu yattali'u ala amalihi. Artinya orang yang mengatakan, orang yang bertanya kepada Rasulullah ketika ia melakukan amal, kemudian amal itu disembunyikan. Setelah disembunyikan, ternyata ada orang yang mengikutinya, diam-diam memperhatikannya. Lalu ia bertanya, ya Rasul, apakah aku punya pahala yang seperti itu? Lalu Rasulullah jawab,
qala laka fihi ajrani, kamu punya dua pahala, ajru sirri wa ajru alaniyati, pahala kamu sembunyikan amal itu dan pahala ternyata ada orang yang mengikutinya, ada yang melihatnya. Maka maksudnya itu adalah menampakkan amalnya, wa yuqtada bihi, lalu amal yang dinampakkan tadi diikuti oleh orang, falahu ajroni, maka dia punya dua pahala, ajrun li amalihi, ia punya pahala karena amalnya sendiri, wa ajrun lil iktida'i bihi, dan satu lagi pahala untuk orang yang mengikutinya. Artinya kalau ada orang yang mengikuti perbuatannya itu, mengikuti amalnya itu, maka ia pun juga memperoleh pahala. Itulah kenapa orang alim, orang yang dianggap tua tengganai di satu tempat, ia tidak boleh menyembunyikan amalnya. Kenapa? Karena setiap perbuatannya diikuti oleh orang. Maka ketika dia melakukan sebuah amal lalu diikuti oleh orang, ia memperoleh dua pahala. Pahala pertama, pahala amal yang ia lakukan. Pahala kedua, pahala dari orang yang mengikuti amalnya tadi. Semakin banyak orang yang mengikuti amalnya, semakin banyak pula lah ia memperoleh pahala. Seperti Umar bin Khattab yang membuat sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Umar bin Khattab itu kalau sholat tarawih 20 rakaat, maka sholat tarawihnya 20 rakaat yang diikuti oleh banyak orang. Setiap orang melakukan sholat tarawih, Umar bin Khattab memperoleh pahala tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang satu ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab setiap Ramadan memperoleh pahala yang sangat banyak sekali seluruh dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti Umar bin Khattab, mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab, yaitu sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Karena ulama 4 madhab, baik mulai dari Imam Hanafi, berikut Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, mereka ini kalau sholat tarawih 20 rakaat mengikuti ijma'nya Umar bin Khattab. Ijma' ulama pada saat itu. Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan sholat tarawih 20 rakaat, kemudian ulama pada saat itu seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan seterusnya tidak ada satupun yang membantahnya, semuanya mengikuti. Maka ini disebut dengan ijma'. Maka dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma'. Kalau nggak ada ijma', repot kita beribadah. Kalau nggak ada qiyas, repot kita beribadah. Kita nggak tahu bagaimana hukumnya pil ekstasi kalau nggak ada qiyas. Maka karena Al-Quran tidak melarang, hadis tidak melarang tentang pil ekstasi. Kenapa? Karena pada saat itu nggak ada pil ekstasi, belum ada. Pil ekstasi ini belakangan ini, maka nggak ada hukum yang seperti itu. Kalau nggak ada hukumnya berarti boleh. Nah, yang seperti yang salah, maka perlu adanya qiyas. Coba seandainya nggak ada qiyas, yang dilarang di dalam Al-Quran itu cuman mengatakan kepada kedua orang tua. Tetapi menampar orang tua, ninju orang tua, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Maka itu perlunya qiyas. Berkata saja tidak boleh, apalagi memukul. Maka disinilah perlu qiyas. Jadi kerepotan orang kalau dasar hukum itu, dalil itu cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Padahal di situ ada qiyas dan ada ijma'. Kalau nggak ada itu, maka sulit sekali. Nah, orang tadi yang menampakkan amalnya lalu diikuti oleh orang, maka orang itu memiliki dua pahala.
pahala pertama adalah pahala amalnya sendiri, pahala kedua adalah pahala orang yang mengikuti amalnya. Tanpa mengurangi pahala orang itu, ia memperoleh pahalanya juga. Semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyaklah ia memiliki pahala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang mengadakan sunnah yang baik, siapa yang mengadakan amal yang baik, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka ia memiliki pahala dari sunnah yang baik yang ia lakukan itu. Wa ajru man amila biha, dan memperoleh pula pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang itu. Misalnya orang itu yang mengamalkan dapat pahala 100, maka orang yang menunjukkan amal tadi, yang mencontohi amal tadi, itu juga dapat 100. Maka orang yang membuat sunnah yang baik, ia memperoleh pahala dari sunnah yang ia lakukan, pun pula memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikuti sunnah yang ia lakukan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa orang yang mengadakan sunnah yang tidak baik, sunnah yang di dalamnya ada dosa, umpamanya mengadakan acaranya itu isinya adalah berjoget-joget, kemudian isinya minum-minuman keras, falahu wijruha, maka fa'alaihi wijruha, maka bagi orang yang mengadakan kegiatan joget-joget, kegiatan minum-minuman keras tadi, ia memperoleh dosanya, wa wizru man amila biha, dan juga memperoleh dosa orang-orang yang melakukan, yang ikut. Jadi begini gampangnya itu, kalau ada orang yang membuat kegiatan baik, seperti membuat kegiatan maulidan, di dalamnya membaca Al-Quran, kemudian di dalamnya ada membaca sholawat, di dalamnya ada tausiah, ada ilmu di dalamnya, ada yang memberikan materi ilmu tausiah, maka orang yang mengadakan kegiatan itu, ia memperoleh pahala lantaran ia mengadakan kegiatan, dan orang-orang yang mengikuti kegiatan itu. Di dalam maulid Nabi itu kan ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kemudian baca sholawat. Baca sholawat ada juga di dalamnya perintah Al-Quran. Di dalamnya juga ada mau'izatul hasanah, ada menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah membacakan sirah nabawi, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga disampaikan dalil-dalil hukum-hukum tentang ilmu agama. Maka di sini secara satu persatu dikembalikan kepada dalil, semuanya ada dalilnya. Maka siapa yang melakukan kegiatan seperti ini, ia dapat pahala yang seperti itu. Kenapa? Berdasarkan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang satu ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, maka orang yang melakukan kegiatan baik, ia memperoleh pahala dan juga memperoleh pahala orang-orang yang mengikutinya. Berdasarkan sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengadakan kegiatan baik, sunnah yang baik, seperti membaca sholawatan atau seperti maulidan itu di dalamnya
ada baca Al-Quran, ada sholawat, ada mau'idhah hasanah, asal di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat seperti nyanyi-nyanyi dan joget-joget, maka orang yang seperti itu memperoleh pahala, dan pahala orang yang ngikut di dalam kegiatan itu sampai hari kiamat. Nah, di antaranya juga adalah orang yang mengadakan tahlilan. Kenapa mengadakan tahlilan itu dapat pahala? Karena di dalam tahlilan itu isinya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dianjurkan, mendoakan orang mayat, orang yang telah meninggal, mendoakan orang yang telah meninggal itu juga dianjurkan. Di dalamnya ada zikir, zikir itu juga dianjurkan. Kemudian di antaranya juga membaca surah Al-Fatihah yang dimohonkan kepada Allah pahalanya untuk orang yang meninggal, dan itu juga diakui oleh Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan bahwasanya orang yang membaca surah Al-Fatihah dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu akan sampai. Itu juga dikatakan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau juga menyampaikan bahwasanya surah Al-Fatihah itu sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Jadi ulama salaf juga menyampaikan, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i juga menyampaikan andaikan bisa membaca satu Al-Quran penuh maka itu lebih baik. Maka yang seperti ini semuanya ada dasarnya. Membaca Al-Quran ada dasarnya, zikir ada dasarnya. Maka tahlilan itu ketika dikembalikan satu persatu dari kegiatannya itu, dari isinya itu, semuanya ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Jangan minta dalil satu penuh, jadi satu dalilan penuh. Apakah Rasulullah pernah tahlilan? Nggak bisa seperti itu, karena itu bukan ibadah mahdhah yang telah dipastikan tata caranya. Tata caranya tidak dipastikan, tapi itu menggunakan dalil umum. Yang pasti saja itu dalilnya banyak kok, tidak hanya satu dan tidak bisa satu. Maka tidak ada orang yang melakukan sholat itu dengan satu dalil. Masing-masing punya dalil. Takbiratul ihram ada dalilnya, baca surah Al-Fatihah dalilnya tersendiri, masing-masing terpecah-pecah. Nggak ada satu kali sholat itu dengan satu dalil, nggak ada. Misalnya gini, ada dalil Rasulullah menyampaikan kalau sholat itu pertama ini, kedua ini, ketiga ini, nggak ada. Masing-masing itu terpecah dalil-dalilnya dan disampaikan oleh banyak perawi. Nah, ini juga demikian di dalam kegiatan tahlilan. Di dalam kegiatan tahlilan itu terpecah-pecah dalilnya. Dalam artian begini, membaca surah Al-Fatihah ada dalilnya sendiri, membaca zikir-zikir ada dalilnya sendiri, kemudian baca sholawat ada dalilnya sendiri. Maka ketika kita tahlilan memohonkan ampun kepada orang yang meninggal, itu juga ada dalilnya sendiri. Kalau dilepas satu persatu, masing-masing ada dalil. Maka ketika ada dalilnya, itu adalah sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Kalau tidak ada, kalau bertentangan dengan dalil, itu namanya sunnah yang tidak baik. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa orang yang melakukan sunnah yang buruk, kegiatan yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka seperti ketika ada pengantenan, kemudian diadakan musik-musik, di dalam musik-musik itu kemudian ada yang minum minuman keras, berjoget-joget, buka aurat, umpamanya seperti itu, maka itu berarti sunnatan sayyi'atan. Kalau seperti itu, tuan rumahnya dapat dosa, yang mengikutinya dapat dosa, dan tuan rumahnya dapat dosanya double. Dosa ia mengadakan itu, dan orang-orang yang mengikuti apa yang ia adakan. Ini disebut dengan sunnah sayyi'ah.
Maka Rasulullah sampaikan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang melakukan sunnah yang buruk, melakukan kegiatan yang buruk yang bertentangan dengan syariat, maka ia memperoleh dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Ingat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa yang membiasakan kegiatan buruk seperti ini, yang pertama memulai kemudian diikuti oleh orang, maka ia akan memperoleh dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang melakukan amal yang baik kemudian diikuti oleh orang banyak, maka ia akan memperoleh pahala, dan pahalanya itu juga ia peroleh dari pahala orang-orang yang mengikutinya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengadakan sunnah yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan orang-orang yang mengadakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat, yang dilarang oleh syariat, maka ia juga memperoleh dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengadakan kegiatan buruk, maka ia memperoleh dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.